Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Nah, langkah yang pertama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita rahmat serta hidayahnya, masih dapat kita melakukan pembelajaran secara daring. Oke, langkah selanjutnya, selawat serta salam mari kita hadiahkan ke ruh kita, yang mana syafaatnya lah yang kelak kita harapkan di akhirat nanti. Oke, nama saya Siti Aminah Siregar. Saya di sini sebagai mahasiswi Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya, yang mana makalah ini di sini saya ingin mempresentasikan isi makalah saya yang saya buat jauh-jauh hari, yang mana di sini makalah dengan mata kuliah Dirasa Al-Kutubut Tafsir, yang mana di sini pembahasan saya adalah tentang pengertian tafsir, metode tafsir, kaidah-kaidah tafsir, dan lain-lainnya. Oke, sebelum saya membukakan tentang pengertian tafsir, ada kalanya tafsir ini adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui, tafsir ini sangat penting untuk bagi kita yang sedang belajar tentang tafsir ini, baik dia orang awam atau orang-orang yang sudah berilmu. Bahwasanya kita ketahui tafsir itu banyak macam-macamnya. Terkadang dia menafsirkan dari kata per kata, menafsirkan dari kalimat per kalimat, dan lain-lain. Maka di sini guna tafsir itu ialah memudahkan kita untuk memahami kata-kata yang jarang atau sulit dimengerti di dalam Al-Quran. Jadi di sini kita pelajarin ini agar kita menambah wawasan atau menambah kosakata, yang misalnya dia itu seperti salah satu contoh kata yang mana kita bisa mengaplikasikannya atau memberikan kata lain dari arti dari kata tersebut. Jadi sebagian orang beda wilayah, beda cara memahaminya. Jadi inilah guna tafsir itu. Ya, lanjut kepada kita. Yang pertama ialah pengertian tafsir. Pengertian tafsir dijelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33, yang mana di situ dijelaskannya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu atau membawa sesuatu yang ganjil. Apa maksud yang ganjil ini? Mungkin sulit dipahami. Melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penafsirannya. Penafsiran di sini maksudnya penjelasannya. Jadi mungkin di ayat di sini menjelaskan ada kalimat ganjil itu kalimat yang tidak kita ketahui maksud dan tujuannya. Oke, dijelaskan juga pengertian tafsir itu di dalam Quran surah As-Sadd ayat 29, di Quran surah Muhammad ayat 24, dan kedua ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dengan cara menafsirkan Al-Quran. Mentadabburi itu maksudnya kita menelusuri Al-Quran. Maka kita dilihatlah dari ayat-ayat tersebut. Dari ayat-ayat tersebut kita temukan kata-kata. Mungkin sebagian dari kita tidak memahami seluruh dari arti setiap tafsir yang kita baca. Maka butuhlah kita untuk penafsirannya. Oke, di sini saya jelaskan juga kata tafsir merupakan bentuk masdar dari fassaro yufassiru tafsiron, yang mengikuti wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Asal katanya adalah fassaro yufassiru fasron, yang artinya membuka wawasan, ya, kemungkinan itu. Jadi pendapat para ulama juga banyak tentang tafsir ini, yang mana di sini saya kutip tentang pendapat dari Maksum bin Ali
dalam amsilat at-tafsiriyah, penggunaan wajah fa'ala berfungsi membentuk kata kerja transitif. Selanjutnya ialah Ahmad Al-Shirbasi memaparkan ada dua makna tafsir di kalangan ulama. Yang pertama, keterangan atau penjelasan sesuatu yang tidak jelas dalam Al-Quran yang dapat menyampaikan pengertian yang dikehendaki. Pengertian yang kedua ialah merupakan bagian dari ilmu badi, yaitu salah satu cabang ilmu sastra Arab yang mengutamakan keindahan kata atau keindahan makna dalam menyusun kalimat, ya. Sebagaimana kita ketahui, memang ilmu badi ini adalah yang menjelaskan tentang sastra bahasa Arab, ya, kayak gitu. Selanjutnya pendapat dari Az-Zahabi dalam at-tafsir wal mufassir. Secara bahasa, tafsir digunakan untuk menunjukkan dua hal. Pertama, mengungkapkan hal yang tersembunyi. Yang kedua, merupakan makna yang menggunakan rasional. Asy-Syirbasi lebih merinci lagi pengertian tafsir dengan rumusan ilmu tentang turunnya ayat-ayat Al-Quran, sejarah dan situasi pada saat ayat itu diturunkan. Juga sebab-sebab diturunkannya ayat, meliputi sejarah tentang penyusunan ayat yang turun di Mekah, atau sebagaimana yang kita ketahui kalau ayat yang turun di Mekah itu termasuk golongan surah Makkiyah, dan yang di Madinah yaitu surah Madaniyah. Ayat-ayat yang tentang muhkamat dan yang mutasyabihat, ayat-ayat nasikh mansuh, ayat khas dan am, halal dan haram, ayat khobar baik dia kabar gembira dan ancaman, dan ayat perintah dan larangan lain-lainnya. Jadi Asy-Syirbasi lebih merinci lagi, dia dalam mengartikan tafsir ini yang telah terpapar seperti yang tadi, yang membahas tentang ayat Madaniyah, Makkiyah, mutasyabihat, halal dan haram dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya definisi dari para ahli tafsir. Tadi tentang dari para ulama, sekarang para ahli tafsir. Definisi para ahli tafsir tentang ilmu tafsir. Definisi dari para ahli tafsir sebagai ilmu alat, seperti yang dikemukakan oleh Ad-Darkasi dalam kitab tafsir, kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, Ad-Darkani dalam kitab Manahil Al-Irfan Ulumul Quran. Selanjutnya Muhammad Abduh dikutip oleh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Quran Al-Hakim, dan oleh pengarang kitab Ahkam Al-Quran wal Sunnah. Namun demikian, Dr. Abdul Mu'in Salim yang saya kutip bukunya mengatakan semua itu dapat dikompromikan sehingga ada 3 konsep yang terkandung dalam istilah tafsir. 3 konsep dalam istilah tafsir. Yang pertama, kegiatan ilmiah yang berfungsi memahami dan menjelaskan kandungan Al-Quran. Yang kedua, ilmu-ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Ketiga, ilmu pengetahuan yang merupakan hasil kegiatan ilmiah tersebut. Ketiga konsep ini tidak dapat dipisahkan sebagai proses alat dan hasil yang ingin dicapai dalam tafsir. Meski muncul perbedaan-perbedaan dalam mendefinisikan tafsir, namun kesemuanya mengakui bahwa tafsir merupakan aktivitas untuk menjelaskan Al-Quran, dan yang pasti tafsir seperti ungkapan Nawawi dalam Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh, kajian akidah dan ibadah mengandung beberapa unsur pokok sebagai berikut. Yang mana di situ dijelaskan hakikatnya adalah menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran. Iya, di tafsir itu adalah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran.
Tujuannya adalah memperjelas apa yang sulit dipahami dari ayat-ayat Al-Quran. Sasarannya adalah agar Al-Quran berfungsi sebagaimana ia diturunkan menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Sarana pendukung pelaksana penafsiran meliputi berbagai ilmu pengetahuan. Upaya penafsiran ini bukan untuk mencapai kepastian kehendak Allah dengan pernyataan demikianlah yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya, tetapi penafsiran tersebut hanyalah menurut kadar kemampuan dengan keterbatasan ilmunya. Benang merah yang dapat ditarik dari berbagai definisi di atas ialah pemahaman terhadap kitab Allah atau Al-Quran. Inilah yang dimaksud Komarudin Hidayat dalam memahami bahasa agama, atau bahwa setiap proses pemahaman terjadi penafsiran. Setiap proses pemahaman terjadi penafsiran, karena menafsirkan Al-Quran adalah upaya memahaminya. Oke, lanjut kita sebagai syarat-syarat mufassir ya. Saya kutip dari buku Mana Al-Khotton dalam Mabahith fi Ulumil Quran, mengemukakan sejumlah syarat bagi seorang mufassir. Jadi mufassir ini tidak boleh sembarangan, dia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi kita boleh memahami Al-Quran itu dengan bahasa kita sendiri, tapi kalau untuk orang lain, kita menafsirkan untuk orang lain, kita harus memenuhi dari syarat-syarat yang dikemukakan oleh atau yang terkandung di dalam buku, atau yang dicetak oleh buku, atau yang sudah ditetapkan oleh ketentuan dalam menjadi mufassir, menjadi seorang mufassir. Yang mana di sini di antaranya syarat-syarat mufassir itu ialah memiliki akidah yang benar. Ya pasti. Jadi kalau dia ingin menafsirkan Al-Quran, harus dia mempunyai akidah yang pasti atau akidah yang benar. Tidak boleh sembarangan kepercayaan menafsirkan Al-Quran ini sendiri. Selanjutnya, mengendalikan hawa nafsu. Jadi dia menafsirkan Al-Quran ini bukan berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya. Contohnya, dia tidak sepakat dengan ketentuan yang berada di dekatnya. Jadi dia membuat tafsirnya sendiri untuk membenarkan pengertian dia atau membenarkan statement dia. Jadi, seperti itu. Selanjutnya ialah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran bersandarkan pada hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya menafsirkan Al-Quran dengan bersandar pada pendapat sahabat. Jadi bisa kita kutip juga pada pendapat sahabat yang terdahulu. Selanjutnya menafsirkan Al-Quran dengan bersandarkan pada ulama. Setelah sahabat pasti ulama. Terus selanjutnya memahami ilmu bahasa. Selanjutnya memahami ilmu bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Oke, selanjutnya ialah metode tafsir. Ya, kita sudah lama belajar tafsir. Ya, bahwasanya kita ketahui banyak yang pembagian dari pembelajaran tafsir ini, seperti yang tadi kan sudah kita ketahui dari pengertiannya, dari syarat mufassirnya. Sekarang metode tafsirnya, yang mana metode di sini diartikan dengan cara kerja yang dilakukan secara sistematis. Jadi metode tafsir adalah cara atau langkah dan prosedur yang digunakan oleh mufassir untuk memahami Al-Quran. Selama ini dikenal 4 metode yang digunakan para mufassir di mana-mana pun, yaitu 1 metode ijmali, yang mana kita tahu ijmali itu artinya global ya, umum kayak gitu. Ada di sini dijelaskan. Metode ijmali adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan secara makna global. Cukup banyak terdapat kitab-kitab tafsir yang mengikuti metode ini. Di antaranya ialah Tafsir Jalalain karya Jalal ad-Din dan Jalal as-Suyuti dan Jalal as-Suyuti dan Jalal al-Mahalli, maksud saya, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim. Ada juga Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Muhammad Farid
Waji dan tafsir Al-Wasit buah karya sebuah metode komite ulama Al-Azhar Mesir. Saya teringat bahwasanya dulu saya pernah belajar tafsir Jalalain yang memang dia itu secara global saja, secara umum saja, dan dia menafsirkan menurut saya dari kata per kata ya, karena saya di pesantren pernah belajar tentang tafsir Al-Jalalain. Yaitu memang mudah kita pahami. Saya selalu ingat itu seperti yatim, kata-kata yatim berarti dia tuh asigorol ladila abalahum katanya. Maksud dari kata yatim itu ialah dia yang mempunyai bapak, gitu. Bukan maksud tidak mempunyai bapak di situ ialah bapak orang tuanya meninggal atau ayahnya meninggal. Oke, lanjut, ialah metode tahlili, yaitu analisis. Tahlili itu maksudnya analisis. Metode tahlili adalah salah satu metode tafsir yang dimaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Oke, dijelaskan lagi di sini. Seorang mufassir yang mengikuti metode ini menafsirkan Al-Quran secara runtut dari awal hingga akhirnya, dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Untuk itu ia menguraikan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, juga unsur-unsur ijaz dan balaghah serta kandungannya dalam berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Penafsiran dengan metode tahlil ini juga tidak mengabaikan aspek asbabun nuzul, sesuatu ayat, munasabah ayat, atau ayat-ayat Al-Quran antara satu sama lain. Ditinjau dari segi kecenderungan para penafsir, metode tahlil ini dapat berupa at-tafsir bil al-ma'thur, at-tafsir bil ar-ra'yi, at-tafsir bis sufi, at-tafsir al-fiqih, at-tafsir al-falsafi, at-tafsir al-ilmi, at-tafsir al-adabi, al-ijtimai. Ya, di dalam metode tahlil ini dia di situ terlihat metode tahlil ini terlihat yang mana dia dijelaskan sebagai tafsir bil al-ma'thur, al-ra'yi, as-sufi, fikih, maksudnya yang bercorak tentang al-ma'thur, bil ra'yi, sufi, fikih, falsafi, ilmi, al-adabi, ijtimai. Seperti itu ini corak dari metode tahlili ini. Selanjutnya yang mana di sini dijelaskan at-tafsir bil al-ma'thur, yaitu merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah konazah intelektual Islam. Praktek penafsirannya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim ditafsirkan dengan ayat-ayat lain atau dengan riwayat dari Nabi, para sahabat, juga tabi'in. Ya, jadi di tahlili ini kita bisa menafsirkan Al-Quran itu kita ambil dari hadis, dari riwayat Nabi. Maksud hadis itu kan bisa dari riwayat Nabi, perkataan Nabi sendiri, sahabat, dan tabi'in. Ya, lanjut, di sini dia dijelaskan tafsirnya, yaitu Jami' al-Bayan fi at-Tafsir Al-Quran, buah karya dari Ibnu Jarir At-Tabari, dan Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir. Itu dari metode tahlili kitab-kitabnya. Sekarang ialah tafsir bil ar-ra'yi. Bukan tahlili, maksud saya bil al-ma'thur. Jadi bil al-ma'thur ini kita bisa lihat dari kitab Ibnu Katsir dan lain-lain. Sekarang tafsir bil ar-ra'yi, yaitu mungkin adalah penafsir Al-Quran dengan ijtihad atau penalaran. Penalaran tafsir ar-ra'yi muncul sebagai sebuah metodologi pada periode akhir pertumbuhan tafsir al-ma'thur. Oke, ini periode akhir dari pertumbuhan tafsir al-ma'thur yang tadi. Jadi di antara kitab-kitab yang mengikuti metode ini adalah Mafatih Al-Gharib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Anwar Al-Tanjil, wal Asrar At-Ta'wil karya Al-Baidawi ya. Jadi yang membahas tentang tafsir ini kita bisa temukan
di kitab tafsir, yaitu Mafatih Al-Gharib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Anwar At-Tanjil wa Asrar At-Ta'wil di dalam karya Al-Baidawi. Oke, selanjutnya tafsir sufi. Ya, yang mana kita ketahui sufi ini yang bersangkut paut dengan hati ya, dengan tasawuf seperti itu. Jadi tafsir sufi ini identik dengan tafsir Al-Isari, yaitu suatu metode Al-Quran yang lebih menitik beratkan kajiannya pada makna batin dan bersifat alegoris. Jadi penafsiran yang mengikuti kecenderungan ini biasanya berasal dari kaum sufi yang lebih mementingkan persoalan moral batin dibandingkan masalah zohir dan nyata. Di antaranya tafsir yang mengikuti corak ini adalah tafsir karya Al-Quran Al-Karim oleh Al-Tustur dan Haqaiq tafsir karya Al-Salami. Oke, tadi kita ditafsir tentang sufi ya. Sekarang kita ditafsir Al-Fiqih. Fikih yang mana kita tahu fikih ini adalah suatu hukum, suatu yang menetapkan bagaimana hukum itu tersebut. Maka kita pelajari itu di ilmu fikih ya. Oke, fikih yakni salah satu corak tafsir yang pembahasannya berorientasikan pada persoalan hukum Islam. Tafsir jenis ini banyak sekali terdapat dalam sejarah Islam, terutama terhadap mazhab fikih berkembang pesat. Sebagai diantaranya memang disusun untuk membela suatu mazhab fikih tertentu. Di antaranya kitab tafsir yang termasuk dalam kategori ini adalah Ahkam Al-Quran oleh Jasah dan Al-Jami' Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Jadi kita bisa lihat tafsir fikih itu bagaimana sih coraknya, bagaimana sih isinya, bagaimana sih tampilannya, seperti itu. Kita bisa lihat di tafsir karya Al-Ahkam Al-Quran oleh Al-Ajasah dan Al-Jami' Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi gitu. Saya pernah baca juga, sepertinya kitab tafsir Al-Furqan itu bercorak seperti fikih ya, itu dia. Karena banyak juga membahas tentang hukum-hukum, lebih dominan tentang hukum seperti itu ya. Oke, selanjutnya tafsir Al-Falsafi. Ya, falsafi kita ketahui adalah tentang filosof atau yang belajar tentang belajar filsafat. Oke. Tafsir falsafi ini muncul setelah filsafat berkembang pesat di dunia Islam. Tafsir yang mengikuti corak ini tidak begitu banyak. Bahkan bisa dikatakan tidak ada karya tafsir falsafi yang lengkap. Oke, lanjut kita tafsir al-ilmi, terutama berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Quran. Tafsir jenis ini berkembang pesat setelah kemajuan peradaban dunia Islam. Meskipun demikian, jumlah kitab tafsir yang mengikuti metode ini tidaklah begitu banyak. Mafatih Al-Gharib karya Razi ada yang tidak menggolongkannya ke dalam tafsir jenis ini. Lanjut ialah tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai, adalah salah satu corak penafsiran Al-Quran yang cenderung kepada persoalan sosial, kemasyarakatan dan mengutamakan keindahan gaya bahasa. Tafsir jenis ini lebih banyak menggunakan hal-hal yang ada kaitannya dengan perkembangan kebudayaan, hal-hal yang ada kaitannya dengan perkembangan budaya yang sedang berlangsung. Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dapat digolongkan mengikuti corak Al-Adabi Ijtimai. Jadi kita bisa lihat di dalam tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Kita bisa lihat mungkin gaya bahasanya itu tentang sosial, tentang kemasyarakatan. Oke, kita lanjut kepada metode Muqarrin ya. Muqarron, tadi kita metode tahlili, sekarang kita ke metode Muqarron atau perbandingan. Metode ini memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu membandingkan antara satu ayat dengan ayat lain, membandingkan antara Al-Quran dengan hadis, dan membandingkan berbagai penafsiran para mufassir ketika menafsirkan Al-Quran.
Salah satu karya tafsir yang lahir di zaman modern ini yang menggunakan metode komparasi adalah Quran dan its Interpreters, buah karya Profesor Mahmud Ayyub. Selanjutnya ialah tadi saya sudah jelaskan, Muqarrin itu kita fokus sebagai perbandingan ya, membandingkan antara ayat dengan ayat lain, penafsiran lain dengan antara Al-Quran dengan hadis. Maksudnya itu mungkin kita lihat apakah di dalam Al-Quran itu dalam tafsir itu terdapatkah hadisnya, tidak terdapatkah pengertian yang lainnya gitu. Oke, lanjut ke metode yang keempat, ialah metode maudu'i. Maudu'i ini artinya tematik ya. Artinya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengacu pada satu pokok bahasa tertentu. Pembahasan bisa berdasarkan satu tema tertentu dan bisa juga pembahasan berdasarkan suatu surah tertentu. Penggunaan metode tematik membuat pemahaman yang dihasilkan bersifat utuh dan kajiannya lebih sistematis. Persoalan dapat dikupas secara tuntas dan memungkinkan pemahaman baru. Ada dua cara dalam tata kerja metode tafsir maudu'i. Dua cara tentang tafsir maudu'i. Pertama ya, dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu masalah atau maudu'i atau tema tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda dan tersebar di pelbagai surah Al-Quran. Kedua, yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan surat Al-Quran. Al-Farmawi mengemukakan 7 langkah yang mesti dilakukan apabila seorang ingin menggunakan metode maudu'i. Langkah-langkah yang dimaksud dapat disebutkan di sini secara ringkas. Yang mana pertama ialah memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara maudu'i. Kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. 3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya atau asbabun nuzul ya. 4. Mengetahui hubungan atau munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surahnya. Kelima, menyusun tema bahasa dalam kerangka yang pas, utuh, sempurna, dan sistematis. Selanjutnya, melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang am dan yang khas, antara yang mutlak dan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat lahirnya terkesan kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat nasikh dan mansuh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang kurang tepat. Ya, begitulah presentasi dari makalah saya. Saya sudah dikemukakan sebagaimana tadi pengertiannya, metodenya, kaidahnya, syaratnya, coraknya, dan lain-lain. Mungkin kita di sini akan lebih semangat ya dalam mengkaji penafsiran Al-Quran, akan memperkaya bahasa kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Semoga Allah selalu melindungi kita dan meridhoi setiap ilmu kita. Share juga ya ke teman-teman kalian biar kita senantiasa bareng. Memberikan rahmat kepada kita agar kita bisa ketemu kembali. Oke, jazakumullah khair. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب العباد
से